Hai Sendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau buat satu episode ya buat kamu yang mau kerja yang berbeda dengan jurusan kamu saat ini. Jadi misalnya kamu saat ini jurusannya misalnya biologi gitu. Terus ternyata sudah selesai kuliah, sudah lulus, udah kerja. Kayaknya saya mau switch karir deh, jadi psikologi misalnya, atau di bidang HR misalnya, atau di bidang keuangan misalnya, dan lain-lainnya. Gimana caranya? Nah, kita akan bahas di episode kali ini. Ini pertanyaan yang masuk dari Chandra ya. Dia DM ke akun personal Instagram saya @andreasbordes. Dia bilang gini. Selamat siang Kak. Saya Chandra, pendengar podcast Self-Dev di Spotify. Saat ini saya berumur 24 tahun dan sekarang bekerja sebagai karyawan swasta di bidang konstruksi. Sebelumnya terima kasih atas podcastnya yang sangat insightful dan bermanfaat. Semoga kebaikannya dibalas dengan yang serupa. Amin. Saya mau tanya Kak, apakah saya bisa memulai karir baru di bidang lain? Contohnya seperti di bidang HR. Jika sebelumnya saya bukan lulusan dari psikolog dan bahkan sudah memiliki pengalaman lain di bidang yang berbeda dengan HR. Jika bisa, bagaimana cara dan langkah-langkahnya yang tepat? Terima kasih banyak Kak Bordes. Oke, good question ya Chandra ya. Jadi mungkin tidak cuma kamu yang merasakan hal itu, mungkin banyak orang juga merasakan yang sama. Dan mari kita bahas di episode kali ini gitu. Jadi banyak orang juga yang merasa, bisa nggak ya aku switch karir dari yang jurusanku saat ini ke jurusan lain gitu. Jawabannya bisa, dan banyak banget kok yang seperti itu gitu. Jadi kamu nggak sendirian. Contohnya aja tim saya sendiri dulu. Jadi dulu saya ngerekrut tim saya sebagai Organization Development Specialist, karena saya di bidang HR gitu ya. Saya ngerekrut dia jadi asisten manager, dan ketika dia masuk dan ketika interview, kami juga amazed dengan portofolio ataupun CV dia gitu, karena sebelumnya itu dia lulusan biologi. Ya, kamu nggak salah dengar, dia tuh lulusan biologi dan bisa sampai di level asisten manager waktu itu di bidang HR. Dan bahkan sekarang dia sudah menjadi salah satu manajer HR gitu di salah satu bank. Itu sangat luar biasa kan. Itu kan juga salah satu switch career gitu. Nah, apa sih yang dia lakukan gitu? Yang dia lakukan adalah, jadi dia itu dulu ketika di biologi, dia sudah mulai magang di bidang psikologi sebenarnya. Jadi dia ikut kayak tempat-tempat assessment, dia bantu di sana jadi asisten, dia support di sana. Jadi dia udah ngelakuin itu kurang lebih 1-2 tahun ketika dia sambil kuliah, dan akhirnya justru dia malah enjoy gitu di bidang assessment itu, di bidang psikologi, dan dia seneng dengan dunia psikologi. Akhirnya dia mulai berkarir jadi karyawan di sana sampai akhirnya dapat kesempatan di salah satu lembaga keuangan. Dia ngehandle terkait HR dari bagian staff sampai akhirnya performanya bagus, dia dimutasi ke tempat lain di kota lain, dia makin mulai naik, mulai improve, dan akhirnya pangkatnya pun semakin lama semakin naik sampai sekarang dia udah jadi manajer gitu. Jadi luar biasa. Nah, itu salah satu contoh dia bisa move dari apa yang dia pelajari jurusan dia sampai akhirnya dia bisa bekerja di bidang lain gitu. Pertanyaannya apa sih yang dilakukan gitu. Jadi kalau boleh saya saripatikan, jadi yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus belajar dulu, mulai belajar apapun tentang bidang yang mau kamu pindah ke sana. Jadi misalnya mau di bidang HR ya kamu mulai nih belajar tentang HR. Banyak banget di YouTube gitu kan. Kamu bisa belajar di sana dari buku, dari ChatGPT, bahkan kamu bisa pelajari di sana tentang HR. Gimana tentang cara rekrutmen, gimana cara tentang training, dan berbagai macam lainnya. Nah, setelah kamu belajar, atau bahkan kamu bisa ikut sertifikasi juga, certified HR gitu juga sangat-sangat membantu. Selanjutnya kamu mulai membangun karir ya, mulai membangun portofolio. Nah, kamu bisa mulai dulu gitu, misalnya dari kayak tim saya waktu itu, dia mulai dari staff dulu, lalu pelan-pelan
naik jenjangnya. Karena seringkali kadang kalau kita langsung mau naik jadi manajer sedangkan pengalaman kita belum ada, pasti itu akan jadi lebih challenging gitu dibandingkan kamu udah ada pengalaman. Jadi kamu perlu bangun pengalaman dulu dari bawah, atau ya kamu juga bisa tawarkan kamu bisa bekerja secara gratis untuk orang lain. Jadi misalnya ada satu perusahaan yang mungkin lagi bertumbuh, terus dia belum ada HR-nya, kamu bisa tawarin, mau nggak aku bantuin nih jadi HR atau jadi finance. Kalau kamu jadi finance gratis, nggak usah bayar gitu. Dari situ kamu dapat pengalaman, dapat portofolio, dan itu bisa kamu jual selanjutnya untuk kamu bisa apply di pekerjaan di perusahaan yang jauh lebih besar. Dan itu yang saya lakuin dulu ketika saya kuliah. Jadi ketika saya kuliah, saya sambil kerja buat orang itu gratis. Jadi kalau di CV saya ada bagian saya bekerja di sebuah perusahaan itu saya nggak dibayar. Tapi di situ saya dapat portofolio dan akhirnya ngebantu saya untuk masuk menjadi ke jenjang selanjutnya gitu. Saya jadi konsultan dan lain-lainnya. Jadi itu yang bisa kamu lakukan ya. Jadi yang pertama kamu pelajari ya, kamu harus pemantaskan diri dulu untuk kamu bisa ke sana. Terus kedua, kamu bangun pengalaman dan bangun skill dengan cara kamu bisa praktek langsung dari hal-hal tersebut, dari mempraktekkan apa yang kamu pelajari sehingga skill itu terinstall dalam dirimu, dan setelah itu ya kamu bisa apply, mulai cari pekerjaan yang lebih tinggi gitu. Jadi karena posisi yang lebih tinggi pasti sesuai dengan kemampuan kita. Semakin tinggi kemampuan kita, semakin tinggi posisi kita gitu kan. Dan sekarang kalau kamu masih awal banget, ya fokus dulu, kamu mulai belajar, mulai praktek sehingga kamu bangun dulu pondasimu itu, sehingga kamu mulai bisa masuk dulu di industri yang kamu inginkan ataupun di bidang yang kamu inginkan. Oke, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan juga jangan lupa ya, buat kamu yang merasa selama ini terhambat buat sukses karena mungkin ada mental block dalam dirimu yang selama ini ngehambat kamu untuk maju, kamu bisa join dalam free webinar Destroy Your Mental Block ya. Gimana cara menghancurkan mental block dalam dirimu? Kamu bisa join secara gratis di tanggal 31 Agustus nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam. Silakan daftar sekarang dengan masuk ke selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.